Kita melintasi waktu di sebuah taman tropis di Waikiki, Hawaii di akhir abad ke-19. Angin membawa aroma bunga plumeria. Dan di sebuah rumah megah bernama Inaho Estate, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan dikenal sebagai Island Rose atau Sang Bunga Mawar Kepulauan. Ia lahir pada 16 Oktober 1875 dengan nama panjang yang indah yaitu Victoria Kaiulani Kalaninuia Hilapala Kawakiu I Lunalilo Cleghorn. Sejak hari pertama, hidupnya sudah syarat dengan simbol dan harapan. Ia bukan sekadar bayi bangsawan, ia adalah cucu dari garis kerajaan Hawaii. Pewaris yang kelak bisa menduduki tahta setelah pamannya, Raja Kalakaua, dan bibinya Ratu Liliuokalani. Namun tak banyak yang tahu. Hidupnya yang hanya 23 tahun ternyata lebih seperti sebuah puisi yang indah, tapi berakhir tragis. Inilah sejarah yang tragis dari seorang putri yang terlupakan sejarah, dan tidak banyak orang yang tahu akan kisahnya. Duduk manis dan mari dengarkan kisahnya. Putri Kaiulani kecil tumbuh besar di Inaho Estate, sebuah rumah keluarga mewah yang terletak di Waikiki. Meskipun dia anggota kerajaan, tapi dia tidak tumbuh di dalam istana. Profil ayahnya adalah Archibald Scott Cleghorn, pria bangsawan berasal dari Skotlandia yang juga gubernur Oahu. Sementara ibunya, Putri Miriam Liklike, adalah saudari raja dan ratu terakhir Hawaii. Masa kecilnya penuh keindahan. Ia gemar bermain di kebun tropis, menulis puisi kecil, melukis, dan memelihara burung merpati serta burung beo. Ia punya seekor burung beo bernama Paul yang konon bisa menirukan suaranya sendiri. Namun sangat disayangkan kebahagiaannya tidak sempurna ketika ia berusia 11 tahun. Pada tahun 1887, ibunya, Putri Laiklaik meninggal mendadak, sontak saja membuat kaget seluruh anggota keluarga. Kaiulani yang saat itu masih kecil kehilangan sosok ibu, sekaligus salah satu penghubung terdekatnya ke garis kerajaan. Sejak kepergian ibunya, ia sering menulis kata-kata melankolis dalam puisinya. Puisi tentang kerinduannya pada ibunya, atau mungkin ia tahu bahwa hidupnya juga tidak akan berjalan panjang. Saat kematian pamannya, dan bibinya kemudian menjadi Ratu Hawaii yang tidak mempunyai keturunan. Kaiulani masuk menjadi kandidat kuat untuk menggantikan sang bibi memimpin Hawaii di masa depan. Dan saat ayahnya yang sadar bahwa masa depan Kaiulani sebagai pewaris tahta menuntut lebih dari sekadar kecantikan dan darah biru. Maka pada tahun 1889, ketika usianya baru 13 tahun, Kaiulani dikirim ke Inggris. Ia bersekolah di Great Harrowden Hall, Northamptonshire, sebuah sekolah elit untuk anak perempuan bangsawan. Di sana, Kaiulani belajar sastra, sejarah, seni, musik, hingga menunggang kuda. Ia fasih berbahasa Inggris, dan kepribadiannya memikat banyak orang Eropa. Namun jauh di dalam hatinya, ia selalu merindukan rumahnya, tanah Hawaii matahari, dan ombak yang ia tinggalkan. Meski terjebak di Eropa, ia tetap rajin menulis. Salah satu puisinya berbunyi, "Terlalu muda aku pergi, jauh dari bunga-bunga dan lautku. Akan adakah aku kembali sebagai putri, atau hanya bayangan dalam sejarah?" Inilah titik balik hidup Kaiulani yang datang di tahun 1893. Ketika ia masih di Inggris, berita buruk datang dari tanah kelahirannya. Ratu Liliuokalani bibinya dijatuhkan melalui kudeta oleh kelompok kecil warga Amerika dan Eropa di Honolulu, dengan dukungan militer Amerika Serikat. Kerajaan Hawaii, tempat di mana Kaiulani seharusnya menjadi pewaris tiba-tiba hilang. Kaiulani, yang baru 17 tahun, menolak berdiam diri. Didampingi ayahnya, ia berlayar ke Amerika Serikat. Di sana, ia tampil di depan pers nasional dengan gaun elegan, namun dengan hati penuh keberanian. Dalam pidatonya ia berkata, "Hari ini saat aku masih muda, tanah airku telah dirampas. Jangan biarkan nama Hawaii dipadamkan. Aku datang memohon agar kerajaan kami dikembalikan." Kata-katanya menggema di surat kabar dari New York hingga Washington. Media menyebutnya The Island Rose bukan hanya cantik, tapi juga berani. Ia sempat bertemu dengan Presiden Grover Cleveland, yang terkesan dengan kecerdasannya. Sejenak dunia menaruh simpati pada Hawaii. Tapi sayang takdir sejarah tidak berpihak pada Kaiulani. Meski perjuangan Kaiulani sempat mengguncang opini publik, namun ada kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan politik negara adik kuasa yang memang lebih besar dari suaranya sang putri yang menuntut keadilan.
Tahun demi tahun pun berlalu, dan tekanan dari kelompok bisnis Amerika semakin kuat di Hawaii. Pada 1898, saat Hawaii resmi dianeksasi oleh Amerika Serikat, sedikit informasi aneksasi adalah pengambilalihan atau penggabungan wilayah suatu negara secara paksa oleh negara lain. Seringkali setelah pendudukan militer, yang umumnya dianggap sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional. Kaiulani yang saat itu juga sudah berada di Honolulu. Dan berusia 23 tahun sebagai pewaris tahta, dia terlalu muda untuk menahan dan menyaksikan kehancuran sebuah kerajaan. Kerajaan yang dibangun para nenek moyangnya. Banyak saksi sejarah mengatakan, sejak peristiwa aneksasi itu, Kaiulani terlihat murung. Ia masih menghadiri acara-acara resmi, tersenyum di depan publik, tetapi dalam catatan orang terdekatnya, ia sering menatap kosong ke lautan. Seolah ia menyadari, takdirnya sebagai ratu tidak pernah akan terwujud, tapi bukan itu poinnya. Yaitu perasaan patriotik sang putri Hawaii yang tidak rela kerajaannya diambil alih oleh negara lain secara paksa, yang membuatnya sedih dan terpuruk. Pada awal tahun 1899, sebuah kejadian yang sederhana menjadi fatal. Setelah berkuda di bawah hujan lebat, Kaiulani jatuh sakit, awalnya dianggap demam biasa. Namun kondisinya memburuk dengan cepat. Bukan fisiknya yang sakit sebenarnya, tapi jauh di dalam hatinya dan pikirannya dia menyimpan rasa sakit dan kekecewaan, baik itu pada negara yang merampas kerajaannya, dan kemungkinan kepada dirinya sendiri yang gagal menyelamatkan kerajaannya dan penduduknya. Pada 6 Maret 1899, di rumahnya di Inahau, Putri Victoria Kaiulani meninggal dunia. Usianya yang baru 23 tahun, usia yang masih sangat muda. Hawaii berduka. Ribuan orang datang untuk melihat jenazahnya yang dibaringkan dengan gaun putih dan mahkota bunga di kepalanya. Seorang jurnalis menulis, Hawaii kehilangan bukan hanya seorang putri, tapi juga simbol dari harapan yang hancur. Putri Kaiulani dimakamkan di Royal Mausoleum of Hawaii di Mauna Ala, berdampingan dengan leluhur kerajaan lainnya. Hidupnya memang singkat, hanya 23 tahun saja. Akan tetapi kisahnya terus dikenang sebagai simbol kecantikan, keberanian, dan tragedi sebuah bangsa yang dirampas kemerdekaannya. Jika sejarah adalah sebuah puisi, maka Kaiulani adalah bait yang indah, tapi terputus di tengah jalan. Bunga yang mekar terlalu cepat, lalu gugur sebelum waktunya sesuai dengan julukan untuknya The Eastland Rose. Dan hingga hari ini, nama Victoria Kaiulani tetap hidup sebagai putri yang berani melawan arus penjajahan meski akhirnya tenggelam bersama kerajaan yang dicintainya. Itulah kisah singkat dari perjalanan sang putri dari kerajaan Hawaii yang masih banyak dari kita mungkin tidak tahu jika Hawaii mempunyai sejarah yang kelam. Sang putri yang hidupnya seperti bunga mekar lalu gugur. Yang juga belum banyak orang mengenal tentang dirinya. Sejarah sendiri pun rasanya ingin memudarkan ceritanya. Jika kalian ada di posisi sang putri, Mimin yakin kalian pasti juga akan memperjuangkan kerajaan kalian dan rakyat kalian. Itulah satu lagi potret seorang putri yang kehidupannya kadang tidak sempurna, tapi penuh perjuangan sama seperti manusia lain pada umumnya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, dan memberikan dukungan yang tulus dengan meng-subscribe channel ini, dan menonton setiap cerita dalam video yang saya bagikan. Sampai jumpa di lain cerita, jangan lupa bahagia ya Royales, see you next video guys.